Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video pembelajaran matematika. Bersama saya Bu Fadila, kita akan membahas mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari ilmu garis dan sudut. Nah, lebih lengkapnya kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya. Selamat menyimak. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan dua garis sejajar yang dipotong satu garis. Kalau dari kalimat ini mungkin nggak kebayang ya gambarnya seperti apa. Tapi kita bisa buat satu persatu. Jadi di sini ada kalimat dua garis sejajar. Berarti kita gambar dua garis sejajar. Nah, di gambar ini dua garis sejajarnya adalah yang garis K dengan garis L. Nih garis K dengan garis L. Tanda dia sejajar adalah ini. Yang tanda panahnya. Ini. Nah, dipotong oleh satu garis. Yang memotongnya itu di kedua garis sejajarnya ya. Tepatnya. Nah, titik perpotongannya itu nanti terdapat hubungan. Untuk lebih jelasnya kita bahas hubungannya satu persatu. Nah, yang pertama adalah sudut-sudut luar. Sudut luar itu adalah di luar dari garis yang sejajar. Yang ini nih. Ini luar. Yang sebelah sini juga luar nih. Luar itu dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Kiri kanan luar juga, tapi dia di bawah dan di atas. Nah, itu sudut 1, sudut 2, sudut 8, dan sudut 7. Nah, yang disebut dengan sudut dalam itu yang ada di dalam berhimpitan dengan garis-garis yang sejajar. Ini yang disebut dalam. Nah, dalam. Ya, sudut-sudutnya adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Lalu ada yang dalam berseberangan. Kalau ada tulisan dalam, berarti di sekitar sini. Di sekitar di bagian tengah. Dan berseberangan. Kalau berseberangan berarti menyilang ya. Contohnya itu ada 3 dan 5. Ini kan berseberangan nih, menyilang. Dan satu lagi 4 dan 6. Itu dalam berseberangan. Nah, selanjutnya ada luar berseberangan, kebalikannya. Berarti kita cari yang di luar. Yang di luar adalah yang atas dan yang bawah. Kalau bersilang berarti berseberangan, berarti dia sudutnya bersilang. Sudut 1 dengan 7, sudut 2 dengan 8. Nah, ada sudut dalam sepihak. Nah, dalam sepihak ini dia lurus. Kan kalau tadi berseberangan itu menyilang, tapi kalau sepihak itu hadap-hadapan. Contohnya itu ya sudut 4 dan sudut 5, karena dia dalam sepihak ya, 4 dan 5. Dan lalu ada contoh lagi sudut 3 dan sudut 6. Ada 2 nih jadi. Nah, lalu ada lagi terakhir sudut-sudut sehadap. Nah, kalau sehadap juga sama, cuman dia tidak ada yang disebut luar dan dalam. Jadi yang benar-benar di depannya persis. Sudut 1 dengan sudut 5, sudut 2 dengan 6, yang letaknya itu persis di kanan atas. Sudut 1 dan sudut 5 kan di kanan, di kiri di sebelah atas. Sudut 2 dan 6 sebelah kanan atas. Sudut 4 dan 8 itu di bawah bagian kiri, dan sudut 3 dengan sudut 7 itu bagian bawah kanan. Itu sama-sama posisinya sama. Nama-namanya sudah dijelaskan, lalu ada hubungannya. Nah, hubungannya seperti apa? Kita bisa lihat. Nah, kalau udah ada
tanda-tanda garisnya ini sejajar, 2 garis sejajar lalu dipotong. Nah, kedua titik perpotongan ini memiliki hubungan sudutnya. Semua yang sudut lancip sudut berapa aja? Sudut 2, sudut 6, sudut 4, sudut 2, sudut 4, lalu sudut 6 dan sudut 8 itu lancip ya. Nah, ini besarannya semua sama. Misalkan kalau sudut 2 60, sudut 4, sudut 6, dan sudut 8 juga 60. Nah, kalau untuk sudut tumpul, yang sudut tumpul mana aja? Yang sudut 1, sudut 3, sudut 5, dan sudut 7. Nah, semua sudut tumpul itu juga besarannya sama. Jadi misalkan diketahui sudut 3 besarnya 120, maka sudut 7 juga sama seperti sudut 3. Karena dia sama-sama tumpul. Nah, yang ketiga itu sudut berpelurus. Artinya jika dijumlahkan menjadi 180. Nah, contoh sudutnya adalah sudut lancip ditambah sudut tumpul. Jadi hasilnya 180. Nah, ini contohnya adalah sudut 2 ditambah sudut 3 atau sudut 1 atau sudut 5 atau sudut 7. Yang penting lancip ditambah tumpul. Kalau misalkan sudut 2 ditambah sudut 4, hasilnya jadi tidak 180 karena sudut 2 dan sudut 4 itu sudut sama-sama lancip. Kita sekarang bahas soalnya. Contoh soalnya ada garis juga nih. Yang sejajar adalah garis L dengan garis M. Berarti titik perpotongannya yang mana? Yang ini dengan yang ini. Ini Ibu tandain warna merah titiknya. Yang diketahui sudut 1. Nah, sudut 1 ini udah diketahui 90 derajat. Yang sama dengan sudut 1 adalah sudut 4. Dia sudut apa nih? Sudut ini berarti sudutnya tumpul ya. Gambarnya agak susah. Sudut tumpul. Yang sudut tumpul apa aja? Sudut 1, sudut yang ini, yang 4, sudut 5, dan tidak ada lagi nomornya. Kita tandain yang ada nomornya aja ya. Nah, besaran sudut nomor 2 ini juga udah diketahui. Itu 110. Nah, kan ini dari sudut 2 dan sudut 6 itu membentuk garis lurus ya. Maka sudut 2 dan sudut 6 itu membentuk garis lurus. Maka jumlah sudut keduanya adalah 180. Jadi sudut 6 ditambah sudut 2 hasilnya 180. Nah, kita masukkan sudut 2 itu 110. Jadi sudut 6 ditambah 110 sama dengan 180. Nah, sudut 6-nya sama dengan 180, tetap 110-nya pindah ruas ke kanan. Jadi awalnya ditambah, jadi dikurang. Setelah pindah ruas, dikurang 110. Hasilnya sudut 6-nya 70. Yang ditanyakan adalah sudut 3 nih. Kan ini membentuk sudut 6, sudut 5, dan sudut 3 itu membentuk segitiga. Perlu diingat kalau jumlah sudut segitiga itu kan ada 3 sudut. Nah, kalau dijumlahkan sudut-sudutnya menghasilkan sudut besarnya 180 derajat. Jadi, karena sudut 6 dan sudut 5 sudah diketahui, berarti sudut 3-nya bisa kita cari. Nah, sudut 6 dengan cara sudut 6 ditambah sudut 5 ditambah sudut 3 hasilnya 180 derajat. Yang sudah diketahui sudut 6 70, sudut 5 95, dan sudut 3 yang belum diketahui yang dicari ya. Dan hasilnya 180. Dijumlahkan 70 tambah 95 jadi 165 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Lalu kita pindah ruaskan sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurang 165.
Hasilnya sudut 3-nya adalah 15 derajat. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui bahwa sudut A1 itu yang ini ya, adalah 3x plus 5, dan sudut B5 itu 5x min 65. Nah, ini dikasih keterangan juga garis A dan B sejajar. Maka syaratnya udah terpenuhi ya. Berarti kedua titik ini memiliki hubungan. Dan sudut 1 dan sudut 5 itu juga ada hubungannya. Hubungannya seperti apa? Karena mereka sama-sama sudut tumpul, maka besarannya sama. Kalau berbeda, besarannya juga berbeda. Nah, ini itu bisa kita samakan menjadi 3x yang ini sudut A1 sama dengan sudut A5. B5 ya. 3x plus 5 derajat sama dengan 5x min 65 derajat. Nah, ini Ibu pindah ruas. Yang mana yang pindah ruas? Jadi yang Ibu pindah ruaskan adalah yang besar dikurang yang kecil. Untuk x-nya ya. Karena yang lebih besar yang di kanan 5x, maka yang 3x-nya kita pindahkan. Jadi yang 65 ini nih, juga kita pindahkan ke kiri. Hasilnya menjadi 5 ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia pindah ruas ke kiri. Jadi ditambah 65 sama dengan 5x dikurang 3x. Hasilnya adalah 70 sama dengan 2x. Kita balik aja ya, jadi 2x sama dengan 70. Nah, x-nya gampang, tinggal 70 dibagi 2. Hasilnya 35 derajat. Itu nilai x-nya ya. Oke, materi sudut kali ini telah berakhir. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa kerjakan tugas, lengkapi tugasnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.